Saya dulu. Baik ya. Topik kita siang hari ini adalah tentang malignant tumors ya. Ini teori ya. Jadi kalian perlu mempelajari tentang mengapa ya suatu kelainan itu bisa berubah menjadi suatu tumor ya, dan bagaimana karakteristiknya gitu ya, dan apa bahayanya ya. Minimal kalian harus sudah punya bekal tentang apa itu suatu malignansi atau keganasan ya. Nah, keganasan itu kan ada sumber ya, atau tiga sel atau tiga jaringan yang menjadi suatu sumber dari perubahan sel tersebut ya, yaitu epitel, glandular, glandular atau kelenjar, kemudian mesenkimal ya. Dan ini yang kita pelajari sekarang ini yang non odontogen, artinya yang tidak ada hubungannya dengan gigi gitu ya. Nah, kalau suatu malignan tumor yang berasal dari suatu epitel itu biasa kita sebut sebagai karsinoma ya. Kita sebut sebagai karsinoma ya. Biasanya karsinoma ini bentuknya yaitu irregular ya, dan berjonjot-jonjot itu ya, sehingga seringkali disebut juga dengan krep ya, seperti kepiting, karena itu namanya juga cancer ya, karena dia mirip seperti kepiting. Dan jonjot-jonjotnya tadi itu memang tujuannya untuk invasi ke jaringan yang normal yang lebih dalam tuh ya. Nah, tipe dari karsinoma ya itu bisa juga berasal dari epitel maupun dari glandular ya. Jadi kalau berasal dari suatu kelenjar ataupun suatu epitel itu bisa disebut sebagai karsinoma ya. Nah, yang paling banyak ditemukan di dalam rongga mulut adalah yang disebut dengan squamous cell carcinoma ya. Squamous cell carcinoma ini memang paling banyak ditemukan di skin ya, pada kulit atau pada permukaan-permukaan ya, permukaan-permukaan atau mukosa seperti pada epitel squamous stratified ya. Epitel squamous stratified ini yang biasanya menutupi bibir ya, lips, tang, lidah, faring, esofagus dan vagina ya. Oleh karena itu, karena di rongga mulut itu sebagian besar ditutupi oleh epitel squamous stratified, maka hampir sebagian besar dari kelainan ganas yang ada di rongga mulut adalah squamous cell carcinoma ya. Nah, karsinoma ini biasanya perkembangannya itu dari suatu karsinoma in situ ya. Jadi sebelum menjadi suatu karsinoma yang benar-benar ganas itu biasanya melalui suatu tahapan yang disebut dengan karsinoma in situ. Karsinoma in situ itu adalah keganasan yang sudah terjadi tapi masih berada pada lokasi di dalam epitel. Jadi belum sampai merusak epitel sampai keluar ya. Jadi masih terlokalisir di dalam epitel walaupun sel-selnya itu sudah sel ganas. Itu ya. Nah, karakteristik dari suatu karsinoma ya, biasanya diawali dengan bentukan papular yang kecil, papular ya berarti agak menonjol tapi flat ya. Kemudian ya, setelah itu ya, karena dia punya sifat invading ya, invasi ya, maka dia bisa invasi ke jaringan yang lebih dalam ya. Jadi walaupun di atasnya kelihatannya ini tertutup ya, papular, tapi di bagian bawahnya itu ternyata sudah invading ya, jadi sudah irregular ya, jadi jonjot-jonjot sudah banyak ya. Kemudian yang tipe yang kedua adalah yang
bentuknya adalah permukaannya breakdown, jadi permukaannya ini rusak ya, rusak atau membentuk ulcer atau ulkus ya, sehingga ini terbentuk suatu ulkus ya, dan biasanya juga ada diikuti oleh fibrinous exudat ya. Nah, namun di bagian bawahnya jangan lupa juga selalu ada bagian-bagian yang invading ke bagian bawah ya. Dan seringkali kalau pada yang terbentuk ulcer ini diikuti juga dengan inflammatory reaction ya, karena biasanya kalau terbuka itu ada infeksi ya. Nah, jadi ada dua tipe kalau dilihat dari permukaan ya. Sedangkan secara histopatologinya itu akan ditemukan suatu bentukan yaitu yang disebut dengan bentukan central cells ya, ini ya central cell ini pada kondisi kalau well differentiated. Well differentiated itu artinya diferensiasinya itu masih baik ya. Dalam arti sel-sel kanker itu kan sel yang mengalami perubahan diferensiasi yang seharusnya dari sel normal itu berdiferensiasi sesuai fungsinya. Namun pada sel kanker ini biasanya berdiferensiasi tidak sesuai fungsinya. Jadi kalau dia diferensiasinya tidak baik, biasanya bentuk sel-selnya itu menjadi tidak sesuai dengan sel-sel normal ya. Namun pada squamous cell carcinoma yang masih well diferensiasi, itu seringkali ditemukan suatu gambaran, yaitu adanya gambaran yang berbentuk central cell seperti ini. Kalian lihat kursor saya ya, central cell seperti ini, dan ini di dalam central cell ini mengalami perubahan metaplasi atau transformation metaplasi ya. Nah, transformation metaplasi ini sehingga ini terbentuk suatu jaringan yang berubah menjadi keratin. Ya, ini ya saya lingkar ini ya, kalian lihat ya, berubah menjadi suatu jaringan keratin yang berwarna eosinofilik atau berwarna merah muda. Ya, sedangkan di sekitarnya ini akan dikelilingi oleh suatu sel-sel basofil yang masih muda. Ya, ini karena ini proses diferensiasi yang tidak sempurna ya. Dan juga terjadi suatu perubahan metaplasi ya. Jadi pada suatu keganasan memang biasanya terjadi suatu perubahan atau transformasi metaplasi, kemudian juga terjadi perubahan diferensiasi ya. Sehingga di sini ada nampak ada suatu keratin yang eosinofilik yang membentuk suatu lingkaran ya, kemudian di sekelilingnya adalah sel-sel basofil yang masih muda ya. Ini biasanya terjadi pada kondisi well differentiated squamous cell carcinoma ya. Dan bentukan yang bulat-bulat tadi itu biasanya kita sebut sebagai epithelial purge ya. Jadi seperti mutiara epitel ya, seperti butiran mutiara epitel ya. Nah, biasanya pada well differentiated ini pertumbuhannya masih lambat ya, namun hati-hati seharusnya kalau masih dengan tuntas ya, karena kalau sudah berubah ya, jadi kalau yang well differentiated ini slow growing tapi in contrast hati-hati ya, tetapi kalau sudah berubah menjadi poorly differentiated atau diferensiasi yang sangat buruk ya, maka dia akan mudah spread ya, dia akan mudah menyebar ya dengan cepat pada draining lymph node ya, pada kelenjar-kelenjar lymph node ya. Jadi sebaiknya kalau ditemukan dalam fase masih dini itu bisa dilakukan pengobatan dengan sebaik-baiknya. Salah satu tipe dari karsinoma selain tadi yang squamous cell karsinoma yang ada di rongga mulut, salah satu lagi yaitu yang disebut dengan basal cell karsinoma atau yang biasa kita sebut sebagai pulpus rodent ya. Tumor ini juga tumbuh di
bagian dari wajah, ya, kulit pada wajah, ya. Biasanya 2/3 dari wajah, yaitu di sekitar mata, hidung, ya. Biasanya seperti itu ya. Dia banyak tumbuh di daerah-daerah yang di daerah sini, ya. Basal karsinom, ya. Pada first stage, ya, pada tahap awal, ya, biasanya berbentuk papiloma tapi masih flatten, ya, masih flatten papiloma, ya, dengan pembesaran yang sangat lambat, ya, slowly enlarge, ya. Ini bisa beberapa bulan, bahkan bisa tahun atau lebih dari bahkan sampai 2 tahun, ya. Artinya pertumbuhan ini sangat lambat. Ini kalau pada masih fase first stage, ya. Oleh karena itu seringkali kasus ini disembronokan, ya, atau tidak diperdulikan, ya. Akhirnya kalau sudah berkembang menjadi the second stage, ya, maka permukaannya sudah mulai rusak, ya, jadi terjadi pupus, ya, kemudian berwarna gelap, kasar, ya. Nah, ini biasanya akan seperti itu. Itu kalau sudah tahap yang kedua. Jadi kalau diilustrasikan gambarnya kira-kira seperti ini, ya. Nah, sebenarnya, ya, tipe dari basal cell carcinoma ini sebenarnya adalah slowly, ya, jadi spread slowly, ya. Nah, ya, walaupun pada suatu keganasan itu seharusnya kan semua harus progresif, ya, tapi dia sebenarnya dia itu slowly, ya, slowly, ya. Nah, ya, pada gambaran histopatologinya didapatkan suatu sel-sel perifer atau sel-sel basal, ya, proliferasi dari sel-sel epitel basal, ya, yang berbentuk kuboid, ya, kemudian berjajar-jajar atau palisade, ya. Jadi proliferasi dari sel-sel epitel basal, ya, kemudian pada bagian luar tepinya, ya, ini dia akan berjajar-jajar atau palisade. Ini ciri khas dari suatu basal sel karsinoma. Jadi kalian harus tahu kalau ada basal sel karsinoma seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya, sebentar ya saya minum ya karena dari kaku. Selanjutnya adalah karsinoma yang berasal dari suatu kelenjar atau glandular, ya. Biasanya ini, ya, ini berasal dari suatu kelenjar asini, ya. Kelenjar asini adalah bentuk suatu kelenjar yang ada duktusnya, ya, yang ada duktusnya dan kemudian mengeluarkan suatu Suaranya terputus.
Kenapa ya? Halo Lina. Iya, halo Prof. Tadi suaranya terputus. Halo Lina. Oke, Prof. Tere. Iya, sorry tadi hilang ya. Iya, tadi sepertinya Prof. Tere terpental deh. Oh ya, baik-baik. Kita ulang lagi ya berarti ya. Tapi sampai yang pada Lanjut glandular karsin. glandular ya. Oke. Ini ya. Oke, Prof. Ya, baik ya. Jadi pada glandular atau yang berasal dari suatu kelenjar ya, biasanya dia berasal dari suatu gland afini, yaitu kelenjar-kelenjar afini ya, yaitu kelenjar yang bentuknya biasanya ada ductusnya dan dia menghasilkan cairan-cairan kelenjar ya. Nah, bentuk-bentuk dari anatomical dari suatu kelainan kelenjar itu biasanya yang pertama adalah bentuk polipoid ya, yaitu membentuk suatu tonjolan ya. Ini contoh di stomach ya, di stomach ya. Ya, membentuk suatu tonjolan seperti ini ya. Tapi di bagian bawahnya tetap selalu ada invading karsinoma ya, ada suatu daerah-daerah yang bisa invading ya. Kemudian yang bentuk yang kedua yaitu ini contohnya pada breast cancer ya. Ini biasanya kansernya berbentuk irregular seperti ini ya, seperti crab tadi ya. Nah, ini seperti ini ya, dan ini yang biasanya yang akan invading ke bawah ya. Kemudian ini juga ya yang ketiga bentuknya polypapillomatus structure ya, ini ya, jadi bertonjol-tonjol begini dan ada kistiknya, di sini. Ya, ada kistiknya di situ ya. Nah, jadi ada beberapa bentukan ya, biasanya pada glandular ini ada yang polipoid ya, yang bulat gitu ya. Ada yang seperti krep gini ya, kalau dibuka ada yang bentuknya papillomatus gitu ya dengan beberapa kista ya. Dan ulcerasi ya, karena yang dari polipoid ini nanti bisa menjadi ulcer ya. Jadi setelah menonjol kemudian semakin lama dia bisa terjadi ulcer ya, atau membentuk irregular crater ini ya, jadi seperti kawah yang irregular seperti itu ya. Nah, secara histopatologis pun itu juga ada beberapa bentukan ya, ada beberapa bentukan ya. Kalau yang ada 3 basic ya, 3 basic form ya, 3 basic dari bentukan histologinya dari suatu kelenjar, yaitu yang pertama adalah
gland-like structure ya. Jadi struktur yang memang menyerupai suatu kelenjar ya. Jadi kelenjar itu kan bentuknya seperti ini, dilapisi oleh sel-sel epitel kelenjar, kemudian bagian tengahnya ini adalah ductus yang mengeluarkan sekresi cairan kelenjar, biasanya seperti itu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, bentuk yang seperti signet ring cells. Kalian pernah ya pada waktu degenerasi kemarin, signet ring cells ditemukan pada karsinoma pada usus gitu ya. Nah, ini biasanya akan membentuk suatu signet ring cells ya. Kemudian yang ketiga, ini yang disebut dengan bentuk dari mukoid karsinoma ya. Jadi di sini ini seperti suatu danau gitu ya. Jadi bentukan dari ini yang dilapisi juga oleh sel-sel epitel, tapi dia tipis ya. Kemudian di bagian dalamnya ini juga mengandung suatu cairan ya. Ini biasanya banyak ditemukan pada large intestine ya, stomach ya, juga mungkin di breast ya. Jadi oleh karena itu beberapa tipe-tipe pada suatu keganasan di beberapa tempat itu akan berbeda bentuknya ya. Kalau di rongga mulut ya, karena kelenjar kita yang di rongga mulut, yang banyak di rongga mulut adalah berasal dari parotis ya, maka biasa bentuk yang paling sering kita ketemui kalau di rongga mulut adalah yang bentuk adenokarsinoma seperti ini ya, yang gland-like structure ya. Tapi kalau di usus ini mungkin ketemu ini gitu ya, di stomach, di breast gitu ya. Jadi memang di tempat yang berbeda akan memberikan gambaran yang berbeda ya. Jenis yang ketiga adalah yang berasal dari mesenkimal malignan, yaitu suatu keganasan yang berasal dari suatu jaringan mesenkim ya. Mesenkim itu adalah jaringan asal yang biasanya membentuk seperti jaringan ikat, membentuk tulang dan sebagainya. Itu adalah jaringan mesenkimal ya. Dan biasanya kalau keganasan yang berasal dari mesenkimal akan disebut sebagai sarkoma ya, sarkoma ya. Oleh karena itu penyebutannya jangan salah ya. Kalau epitel dan glandular itu karsinoma, kalau mesenkimal biasanya sarkoma gitu ya. Nah, biasanya kalau sarkoma ini ya berbeda dengan karsinoma ya. Sarkoma ini banyak dihubungkan dengan misalnya berhubungan dengan pertumbuhan pada masa kanak-kanak ya, kemudian dewasa muda ya. Oleh karena itu, seringkali sarkoma ini ditemukan pada fase-fase yang usia lebih muda ya. Contoh yang paling sering ditemukan yaitu adalah leukemia ya. Leukemia kan berasal dari darah ya. Darah ini merupakan mesenkim ya. Oleh karena itu seringkali kasus leukemia ini paling banyak ya pada sarkoma ya, ditemukan pada masa anak-anak atau dewasa muda ya. Tidak seperti dengan karsinoma yang biasanya selalu yang apa itu namanya mempunyai bentukan seperti krep tadi, sehingga punya kemampuan untuk invasi dengan cara seperti itu ya. Nah, kalau sarkoma ini karena dia ini bentuknya itu tidak karena kan berasal dari beberapa sel-sel mesenkim ya, bisa darah, bisa jaringan ikat, bisa tulang dan sebagainya, sehingga dia tidak pertumbuhannya bukan tidak seperti dikapsuli gitu ya. Jadi tidak sama dengan karsinoma. Kalau karsinoma kan bentuknya kelihatan menonjol, benjol dan sebagainya. Tapi kalau sarkoma belum tentu ya. Karena kalau di darah ya dia darahnya yang mengalami perubahan gitu ya. Oleh karena itu biasanya encapsulated ini tidak bisa dilihat ya. Dan juga sifatnya sama ya, sarkoma juga bisa infiltrat ya di jaringan sekitarnya, karena memang dia tidak punya pembungkus ya, sehingga dia bisa infiltrat kemana-mana ya. Dan bahkan ini sarkoma itu ya, walaupun misalnya sudah dilakukan terapi gitu ya, diambil ya di bagian yang mengalami perubahan itu, tapi seringkali masih ada sisa-sisa dari
sel-sel ya itu ya sisa-sisa sel atau residu sel-selnya itu kadang-kadang masih ada sehingga akan terjadi recurrence ya. Oleh karena itu sarkoma biasanya jauh lebih sulit penanganannya ya karena berasal dari jaringan yang mesenkimal ya. Biasanya akan ditemukan spindle sip cell ya ini ya, jaringan ikat ya, spindle sip cell. Kemudian pembuluh darah banyak ya, dan pembuluh darah dengan dinding yang tipis ya, sehingga akan mudah sekali terjadi perdarahan, hemorrhage ya. Dan juga sel-selnya akan banyak ditemukan sel-sel yang mengalami mitosis ya, jadi sel yang akan membelah dengan cepat ya. Oke. Ya, hampir sebagian besar sarkoma ini berisi dari spindle sel ya. Jadi bentuknya spindle ya atau seperti jaringan ikat ya, hampir sebagian besar ya, walaupun ada beberapa yang berisi sel-sel bulat ya, round cell ya. Nah, biasanya ini juga banyak dikaitkan dengan pembentukan pembuluh darah yang tipis tadi ya, sehingga dengan mudah dia akan invasi ya ke tempat-tempat yang lain ya karena dia darah tadi kalau dia pecah ya mudah sekali pecah dan akan mudah invasi ya. Juga biasanya ya pada sarkoma yang paling banyak ya metastasis yang paling cepat ya di paru ya karena dia mengikuti darah gitu ya. Sedangkan kalau yang karsinoma ya in kontras ya, karsinoma biasanya penyebarannya yang paling dekat dengan karsinoma adalah lymph node ya. Jadi kita juga sudah harus tahu ciri khas dari suatu kelainan gitu ya. Kalau dia mesenkimal itu banyaknya larinya itu ke paru ya yang utama ya pertama. Tapi kalau karsinoma biasanya invasinya yang paling cepat adalah ke lymph node gitu ya. Nah, tipe-tipe dari satu sarkoma ya ada contoh satu adalah liposarkoma. Kalian sudah pernah tahu mungkin ya tumor yang sebelumnya yang Cina yang disebut dengan lipoma. Nah, lipoma itu kalau berubah menjadi suatu keganasan namanya liposarkoma. Ya, dia berasal dari darah. Ya, this tumor arises in soft tissue of the limbs and retroperitoneal. Ya, paling banyak dia ditemukan di daerah-daerah retroperitoneal ya atau di limbs ya di anggota badan ya. Nah, biasanya akan tampak sel-sel yang berisi dengan sel-sel lemak yang masih muda yang disebut dengan lipoblast ya. Ya. Jadi bentuknya pleomorphic cell with numerous droplets of lipid ya. Jadi banyak beberapa sel-sel yang bentuknya pleomorphic ya, artinya bentuknya ini tidak satu bentuk gitu ya, tapi pleo, jadi beberapa model. Kemudian di dalamnya itu berisi lemak-lemak ya. Jadi ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini gitu ya. Ini adalah contoh dari liposarkoma. Liposarkoma masih dalam well differentiated sudah memberikan tanda sehingga akan mudah dilakukan suatu pengobatan ya sehingga metastasisnya lebih jarang ya. Kemudian kalau yang pleomorphic atau ronsen karsinoma ya ini mempunyai sifat yang jauh lebih besar untuk mengalami metastasis ya. Nah, selain tadi sudah lihat epitel, kemudian glandular, kemudian mesenkimal, ada bentuk yang lain ya yang tidak tidak dari tiga yang tadi ya. Oleh karena itu saya sebut sebagai other type of malignant. Jadi bentuk yang lain yaitu yang kita sebut sebagai synovial sarcoma ya. Kalau yang sebelumnya kan berasal dari epitel dan juga berasal dari mesenkimal. Kalau ini justru ini dia sifatnya bifasik ya, artinya dia mempunyai sifat bisa berasal dari epitel dan sarkoma gitu ya. Jadi bisa dari epitel yang bentuk sel-selnya ini epitel atau spindle. Spindle ini kan biasanya yang bentuk dari mesenkimal gitu ya. Jadi bisa dari duanya. Oleh karena itu di dalam nanti pemeriksaan histopatologinya akan tampak adanya sel-sel yang spindle
juga akan tampak sel-sel yang berbentuk glandular seperti ini ya. Ini adalah yang epitel ya. Ini yang disebut dengan tipe yang lain ya dari yang tadi, yaitu disebut sebagai sinovial sarcoma ya. Memang namanya sinovial, tapi sebenarnya dia tidak berasal dari sinovium ya, tapi hanya karena dia mengandung ada yang bentukan seperti epitel, ada glandular, ada bentukan yang seperti spindle ya, sehingga disebut sebagai sinovial sarcoma. Oke. Nah, sehingga bentuk dari tadi itu sarkoma itu ada beberapa, yaitu sarkoma dari muscle ya. Memang sarkoma ini sebenarnya yang paling sering ditemukan itu adalah leukemia ya pada anak-anak atau dewasa muda, tapi bisa juga terjadi di tempat-tempat yang tertentu. Jadi seperti di sini nih yang terjadi di muscle ini ya. Dan ini disebut sebagai leiomyosarkoma ya. Jadi tumor ini ya bisa tumbuh di daerah kulit ya, juga soft tissue yang dalam ya, terutama di uterus ya. Jadi banyak ditemukan di daerah uterus ya. Terus kemudian tampak di sini adalah gambaran-gambaran sel-sel yang spindle ya, sel-selnya spindle ya. Kemudian juga nampak adanya pembuluh darah dengan dinding yang tipis sehingga mudah berdarah ya, jadi thin wall blood vessels ya. Ini banyak ditemukan di uterus. Yang kedua, yang bentuk yang ini, jadi ini adalah spesifik ya, maksudnya ini adalah khusus ya, di daerah itu akan disebut dengan itu. Yang kedua adalah rhabdomyosarcoma ya. Jadi ini tumor ini ya mungkin ya, jadi bisa juga akan tumbuh pada masa yang masih anak-anak ya. Jadi ini hati-hati ya, berarti ini bawaan ya. Dan ini bisa terjadi pada skeletal muscle ya, atau juga bisa terjadi di daerah sekitar bladder, uterus, vagina, nah, yang bentuknya itu polipoid ya. Jadi kalau kita ketemukan bentuk polipoid di daerah-daerah bladder, uterus, dan vagina, nah ini biasanya kita sebut sebagai botryoids ya, botryoids ya. Ini atau yang bentuknya seperti grape like ya, jadi kelihatannya seperti buah anggur ya, botryoid ya, seperti buah anggur ya. Nah, ini bentuk dari histologinya ya, biasanya tampak suatu spindle tapi dia memanjang seperti strap ya, jadi kayak sabuk ya, kayak strap. Kemudian di sini nampak adanya striation ya, jadi ada seperti belang-belang seperti ini ya, garis-garis ya, atau cross ya, cross ya, garis-garis yang menyimpang, yang cross ya. Jadi ini gambarnya seolah-olah seperti strap dengan bentukan garis-garis seperti itu ya. Ini pada rhabdomyosarcoma. Kalau dia ini pleomorfik ya, bila kondisi rhabdomyosarcoma ini pleomorfik ya, bentuknya pleomorfik berarti bentuk dari sel-selnya itu pleo, macam-macam ya, ukurannya, bentuknya itu macam-macam. Nah, itu maka berarti dia itu sifatnya sangat anaplastik. Anaplastik ini sangat ganas ya. Ini highly malignant ya. Jadi highly malignant. Jadi malignansi yang sangat tinggi ya. Atau juga disebut sebagai poorly differentiated ya. Poorly differentiated kenapa? Karena memang tidak bisa dikenali sel-sel asalnya, ini sel apa, bentuk apa ya, bulat enggak, panjang enggak, spindle enggak, round cell juga bukan gitu ya, tapi bentuknya enggak beraturan, enggak karu-karuan ya. Makanya ini yang disebut anaplastic sarcoma ya. Sel-selnya besar-besar sehingga disebut bizarre cells and nuclei ya. Jadi selnya besar, intinya besar. Kemudian banyak ditemukan juga sel-sel yang irregular mitotic ya, jadi sel yang akan membelah dengan banyak ya, ya.
Biasanya untuk menentukan ini akan dibantu dengan pemeriksaan immunohistochemistry, elektron mikroskop, atau cytogenic analysis ya, supaya diagnosis ini bisa ditetapkan dengan benar gitu ya, karena terjadi pada fase anak-anak gitu ya. Nah, sudah belajar itu tadi semua ya. Kemudian ada bentuk lain lagi ya, bentuk lain lagi yang agak sedikit berbeda yang kita sebut sebagai malignant melanoma ya. Kenapa? Karena dia ini berasal dari melanosit ya. Melanosit itu adalah sel-sel pemberi warna kulit gitu ya. Jadi malignant proliferasi of melanosit ya. Nah, ini berarti sesuatu yang memang de novo ya, artinya sesuatu yang baru ya, yang tidak sama dengan yang lainnya ya. Dan biasanya melanoma ini bisa timbul dari yang sebelumnya yang kita sebut sebagai nevi atau premalignant nevus ya. Kalian kalau sudah praktikum yang sama saya yang sebelumnya kemarin, oh mungkin ya, belum ya mungkin ya. Itu tentang premalignant yang kita sebut sebagai nevus pigmentosus. Nah, ini dia bisa berasal dari situ ya. Nah, biasanya ada kaitannya dengan exposure dari sunlight ya. Ya, ini merupakan penyebab yang paling utama ya, walaupun tidak selalu ya, tapi ini yang paling utama seperti itu ya. Kalau kondisinya kronik ya bisa kena beberapa tahun ya, dan biasanya akan tumbuh pada orang yang usia tua. Tapi kalau akut ini akan menyebabkan burning ya, biasanya ini yang menjadi suatu penyebab ya. Lokasi bisa di kulit, bisa di face, ya, sole of feet, ya, palm of hand, ya, nail beds, ya, leg kepada woman dan trunk pada pria, ya. Bisa mengenai mukus membran dari mulut, rongga mulut, ya, bisa arms dan genitalia, ya. Jadi melanoma maligna ini banyak sekali ya. Kemudian bisa pada mata, pada menings, ya. Oke. Ada 4 tipe yaitu dalam pertumbuhannya ya. Ini yang pertama disebut sebagai lentigo maligna ya. Ini sebenarnya suatu insitu. Insitu berarti dia tidak terlalu ganas ya, masih dalam batas-batas epitel ya. Biasanya terjadi di wajah ya pada usia yang lebih tua ya. Dia bisa, tapi bisa spread ya kalau sudah bisa merusak ya, bisa spread ya. Kemudian biasanya ya, oleh karena itu disebutkan di sini it may not reach the invasive stage before the patient dies of disease ya. Artinya pasien ini kalau karena perkembangannya ini lambat, seringkali tidak menyadari dan bahkan pasiennya mungkin sudah meninggal tapi bukan karena melanomanya gitu, maksudnya begitu ya. Dan cara invasinya ya bisa dari base. Ini karena bentuk inside itu ya berarti masih berada dalam epitel ya, dalam base-nya ya, base membrannya masih bagus ya. Artinya belum sampai terjadi breakdown ya. Sehingga mungkin akan terjadi seperti ini ya. Jadi kalaupun dia akan spread ya, misalnya spread ya, dia harus keluar dari base membran. Kemudian yang kedua adalah superficial spreading melanoma yang biasa terjadi pada female leg ya, male trunk, kalau pada wanita pada legnya, pada pria pada trunknya ya, yang sekitar 50% dari semua yang ada di kulit, biasanya pada penduduk di daerah northern ya. Kemudian yang ketiga adalah acral lentiginous melanoma yang banyak ditemukan pada palm of hand, ya, tangan, ya, sole of feet, ya. Kemudian pada mukus membran, ya. Kemudian yang keempat bentuknya adalah nodular malignan melanoma, biasanya pada trunk, ya, pada pria, ya. Dan bisa invasi ya dengan cepat dan menyebabkan ulcerasi ya. Ini yang empat ini agak sedikit highly progress ya. Yang tipe 2, 3, dan 4 biasanya terjadi pada yang adults ya. Dan biasanya itu masih berada pada in situ stage ya. Oleh karena itu kalau
kalau bisa ditemukan pada fase insight itu sangat baik. Nah, ini adalah topik yang berikutnya, yaitu bagaimana keganasan tadi bisa spread, ya, bisa menyebar. Ya. Ada beberapa cara, ada beberapa rute, yaitu yang pertama adalah local invasion, yang kedua lymphatic spread, yang ketiga melalui darah, ya, yang keempat transpulomic, yang kelima melalui perimural, yang keenam melalui intraepithelial, ya, intraepithelial, ya. Jadi ada beberapa jalur, ya. Jalur yang pertama yaitu local spread, ya, biasanya ini bentuk karsinoma, ya, kalau yang kayak gini, ya, karena ini epitel, ya. Nah, biasanya dia akan langsung breakthrough basement membrane, ya. Jadi basement membrannya dirusak, ya. Udah langsung nyebar ke connective tissue, ya. Atau penetration, ya, penetration between normal tissue. Jadi dia penetrasi di antara jaringan normal, ya, sehingga di sini disebut malignant cell permitting space, ya. Jadi pokoknya ada celah sedikit-sedikit gitu di antara yang normal, dia masuk gitu, ya. Jadi menyebuk seperti itu, ya. Itu caranya juga malignant spread, ya. Karena itu sulit sekali mengobati keganasan kalau dia sudah metastasis, karena dia kalau sudah masuk di antara bagaimana obat-obatan ini bisa mengejar yang sel-sel itu sendiri, ya, karena dia sudah berada di antaranya, ya, di antara dari sel-sel normal, ya. Jadi yang penting ini adalah permitting tumor cells ini, ya. Ini yang seringkali menyebabkan karena terjadi suatu resisten dari suatu kondisi tubuh, gitu, ya. Sehingga sangat sulit dilakukan pengobatan. Kemudian ini adalah mekanismenya, ya, ilustrasinya bagaimana dia invasi, ya. Jadi sel-sel kanker ini, ya, dia bisa mengeluarkan suatu sekresi enzimlitik, ya, yang salah satu contohnya adalah kolagenase, ya. Jadi dia mengeluarkan kolagenase. Kemudian kolagenase ini mampu merusak membran base, ya, di breakdown, ya, dirusak sehingga ada sel terbuka. Nah, karena dia terbuka maka dia bisa keluar, ya, keluar dari base membran, ya. Kenapa sel ini bisa keluar? Ya, karena sel sendiri, ya, sel less adhesif dan normal. Jadi dia mempunyai suatu zat adhesi yang lebih sedikit dibandingkan yang normal. Nah, zat adhesi itu adalah E-capherin, ya. Jadi memang cancer cells itu salah satu sifatnya adalah dia mampu membentuk enzim litik, kemudian enzim yang membuat dia melekat satu dengan yang lain itu juga berkurang, ya, sehingga akan mudah dia lepas, ya. Kalau dia lepas, dia akan melepas, ya, keluar, dan dia punya sifat membelah yang sangat cepat, replication, ya. Ini, ya, bentuk yang seperti ini, ya, intinya ini double gini, ya. Dia replication sehingga sudah keluar, kemudian dia akan replication lebih banyak dan increase amoeboid movement, dan dia punya sifat seperti amoeba, jadi merayap mendekat seperti itu, ya. Kemudian dia penetrasi dan spread. Nah, itu sifat dari suatu cancer, ya. Oke, sekarang yang berikutnya yang melalui limfatik, ya, melalui kelenjar limfa. Ini sama, ini pada karsinoma, ya, pada karsinoma, ya. Pada karsinoma dan melanoma, ya. Jadi melanoma itu walaupun tidak berasal dari epitel, tapi dia bisa spread ke daerah lymph node, ya. Walaupun dia bukan berasal dari suatu epitel, gitu, ya. Ya memang kita itu harus tahu ciri khas dari cancer, karena kalau nggak tahu ciri khas kita nggak ngerti, gitu, ya. Ya. Nah, kalau sarkoma ini biasanya jarang, ya. Nah, jadi ini kalau kelimut ini primary tumornya, ya, kemudian dia mengeluarkan yang disebut dengan emboli sel, ya. Jadi apa, ya, seperti kumpulan-kumpulan sel kanker tadi, ya. Kemudian dia masuk melalui afferent limfatik, ya, kemudian masuk ke dalam lymph node, kelenjar lymph node.
Ya, di ginjal linut kan banyak sekali germinal center. Germinal center ini adalah pusat-pusat dari sel-sel limfosit ya. Sehingga dia masuk ke sini dan kemudian emboli tadi ya. Ini ya, nah, jadi sel-selnya membuat emboli ya dan masuk, dan setelah dia masuk ke dalam sini kemudian dia juga bereplikasi ya, kemudian dia akan keluar melalui channel efferents dan menuju kemana-mana ya, seperti itu ya. Nah, ini tadi ya contohnya ya, kalau tadi yang lewat pembuluh tadi ya. Jadi ini abdominal carcinoma may invade the cisterna cilia and eventually reach the bloodstream via the thoracic duct ya. Juga bisa melalui ductus thoracic ya. Jadi ini misalnya sel-sel tumornya ya invasi ke mesenteric node ya, kemudian masuk ke cisterna cilia ya lewat thoracic duct, terus ya masuk sampai ke supraclavicular ya node ya, dan bisa menginvasi ke rute-rute yang lain. Jadi ya selain ke supraclavicular juga bisa ke venous bloodstream. Nah, jadi ya akhirnya kan dia menyebar akan semakin banyak ya. Nah, bisa juga karsinoma sel ini ya berkembang sepanjang space dari perineural ya, jadi tepi dari neural ya, neuron ya, perineural ya. Kemudian sama caranya ya, berkembangnya seperti di limfatik ya. Kemudian dia akan mengkompres nerve ya, jadi persarapannya ini justru karena dia semakin banyak ya ke sini di perineuralnya ya, di selaputnya ya, selaput saraf ya, dia masuk ke selaput saraf ya, kemudian sarafnya dikompres ya, sehingga dia kan semakin padat ya gitu ya, sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik artinya sarafnya ya, sehingga seringkali pada orang-orang cancer itu terjadi gagal persarafan ya, karena fungsinya menjadi tidak baik ya, bahkan terjadi rasa sakit yang sangat kuat gitu ya. Hanya pada orang-orang dengan keganasan itu akan menderita kesakitan yang sangat luar biasa ya. Kemudian yang lewat blood spread. Halo, maaf. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Fahmi, Muhammad, Fahmi, ada yang mau ditanyakan? Muhammad Fahmi mana ya? Kok nggak kelihatan? Muhammad Fahmi itu cuma namanya aja, orangnya nggak ada itu. Nanti kalian kalau nggak ada namanya, nggak ada orangnya juga saya absen loh ya. Nggak saya masukkan ya, karena nanti yang memasukkan nama-nama saya ya. Muhammad Fahmi, Muhammad Fahmi, Hadir, bro. ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Fahmi? Sejauh ini tidak ada, bro. Kalau gitu saya yang tanya ya. Kalau suatu keganasan yang berasal dari epitel, itu biasanya disebut dengan apa, Fahmi? 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 Iya, bro. Ya. Apa? Mohon maaf, bro. Prof, apa soalnya boleh diulang, bro, tadi? Apa? Suatu keganasan apa? Apa? Soalnya boleh diulang nggak, bro? Suatu keganasan apa tadi? Suatu keganasan kalau yang berasal dari epitel biasa disebut apa? Squamous cell carcinoma bukan, Dok? Bukan, bro. Squamous cell carcinoma. Ya, kalau squamous cell carcinoma itu terdapat di mana? Terdapat di mana kalau squamous cell carcinoma biasanya banyaknya? Jenis yang squamous cell carcinoma itu banyak ditemukan di mana? Hmm?
Kami tadi kan nggak fokus, yang nggak ada kok. Kalau penyebaran atau spread itu ada lewat apa aja, jalur apa aja, Fani? Kenapa, Prof? Penyebaran ya atau spread of cancer cells itu bisa lewat jalur apa aja? Jalur apa aja, Fani? Ini barusan aja loh saya jelaskan. Limfatik bukan? Apalagi sebutkan Itu 3 ya, minimal. Apalagi itu yang ada 6 tadi ya, Prof? Bukan. ya iyalah kamu. Wajah, Nah, tangan. bukan gitu maksudnya, Oh, yang penyebarannya melalui apa? Rutenya itu loh melalui apa? Jalurnya melalui ada apa? dari darah, Jalur, terus jalur apa aja? Ya, perineural, ya, intraepitelial, gitu-gitu, Prof. ya. Ya, tolong diperhatikan lagi ya, biar aku nggak capek ngomong ya. Oke, Prof. Maaf, Prof. Ya, yang tadi ya lanjutan dari yang tadi kita sudah lihat apa lewat limfatik, kemudian ada perineural ya tadi ya. Kemudian ini yang berikutnya adalah lewat blood spread ya, jadi lewat darah. Ya, lewat darah ya. Kalau lewat darah ini baik karsinoma maupun sarkoma ini bisa spread melalui darah ya. Tapi kalau yang karsinoma tadi kebanyakan ya, kebanyakan lewat limfatik ya. Kebanyakan itu artinya ada beberapa yang tidak, tapi kita harus tahu ciri khas dari suatu cancer ya. Tapi kalau pada sarkoma dan karsinoma ini semua bisa lewat darah ya. Oleh karena itu sel-sel ini masuk ke dalam darah, ya, kemudian invasi renu, yang juga bisa ke limfatik embolism, ya, kemudian melalui thoracic duct, ya tadi ya, kemudian ke subclavian vein, ya. Jadi sarkoma ini bisa lewat darah, ya. Biasanya sarkoma memang paling banyak lewat darah, ya. Jadi caranya bagaimana sel-sel ini bisa masuk ya. Jadi biasanya sel-sel kanker ini bisa masuk melalui dinding pembuluh darah ya. Jadi dia mampu menerobos ya, menerobos dinding pembuluh darah sehingga masuk ke dalam lumen pembuluh darah ya. Kalau sudah masuk ke dalam lumen pembuluh darah, maka dia akan membentuk tumor embolism dan menuju ke ya ke paru ya, kemudian embolism to liver ya ke liver, kemudian embolism via pulmonary veins ya menuju ke systemic arterial circulation ya. Nah biasanya nanti kalau lewat darahnya akan terbentuklah suatu secondary tumor di paru ya. Jadi biasanya akan terbentuk secondary tumor paru atau bahkan juga primary tumor paru ya. Oke. Kemudian transfulomik ya, jadi lewat celah-celah juga ya. Ini juga merupakan satu hal yang sangat penting ya, penyebaran ini bisa melalui peritoneal ya, celahnya peritoneal, kemudian pleural cavity ya, jadi celahnya dari pleural ya paru ya, peritoneal perut ya. Nah, ini juga bisa di perikardial, saku perikardial ya. Jadi dia bisa lewat sana juga ya. Caranya karsinoma ini penetrasi ya ke dinding dari wall stomach ya, ini contoh di perut ya, dinding wall stomach ya. Kemudian dia extend ya, kemudian dia terus berlanjut ke permukaan ya, ke serous surface ya. Carcinoma cell escaping into peritoneal cavity where seeding into the omentum. Jadi dia
ya disebut seeding ya. Jadi benih-benih artinya kan ini sel-selnya ini saking banyaknya ya kemudian sampai disebut seeding ya kayak benih gitu ya. Oke, nah, kemudian juga bisa ya dia eh, lihat malik peritoneal cavity tadi ya, kemudian dia membentuk beberapa ya, berada di beberapa tempat ya, kemudian bisa menyebabkan inflammatory reaksi ya sehingga membentuk fibrin formation ya. Fibrin formation ini yang akan menyebabkan terjadi adesi di antara organ ya seperti ini ya. Jadi akhirnya sampai terjadi perlekatan. Jadi sifat dari transvolumik ini salah satunya dia bisa menyebabkan dua organ yang berdekatan itu menjadi melekat satu dengan yang lain ya karena terjadi suatu pembentukan fibrin formation tadi ya. Nah, kemudian juga ini contoh dari stomach ya, dari stomach kemudian dia bisa infal ke ovari dua-duanya ya dan bentukan yang seperti ini ya disebut dengan Krukenberg tumor ya. Jadi biasanya pada kanker yang di daerah stomach ini bisa menyebar ke sini ya. Yang berikutnya adalah intraepithelial spread ya. Jadi memang dia berkembang ya ini biasanya memang karsinoma ya karena namanya aja intraepithelial ya. Biasanya adalah karsinoma gland, tutut ya pada karsinoma di breast ya. Nah, ini breast yang dari color skin dari suatu breast ya. Atau kita sebut juga Page disease of the nipple. Halo? Halo, bisa didengarkan? Yes, Prof. Halo? Halo, Ya, bisa didengarkan? bisa, Prof. Bisa Jelas. dengar? Suara saya masih jelas? Oke. Masih jelas, Prof. Ya. Ini contoh pada oke ya. Pada areola skin dari breast ya yang biasa disebut dengan Page disease of the nipple ya. Ini di kulitnya ini terjadi suatu kelainan karsinoma ya. Ini di epitel ya, ini masih di epitel. Jadi masih di dalam epitel, intraepitel ya. Ini masih di dalam epitel. Tapi epitelnya ini nyambung ke ductus ya. Jadi seringkali orang-orang yang pada kanker karsinoma breast yaitu ya. Jadi kansernya ini berkembang terus ya, terus semakin jauh tapi ini berada di dalam ductus ya. Karsinoma cell fill the duct and grow toward the surface ya. Jadi dia di ductusnya ini berkembang sel-sel karsinoma ya. Seperti itu ya. Jadi dia melalui bagian-bagian dari sekitar daripada epitel ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Permisi, Prof. Ya, silakan. Rina Nurlaili. Ya, ya Laili. Permisi, Prof. Ada yang mau Suara saya ditanyakan? Enggak dengar itu saya. Kamu Tidak. masih di mute tadi? sekarang bagaimana? Sudah. Ya. Oke. Permisi, Prof. Saya ingin bertanya. Tadi itu kan kita mempelajari karsinoma, sarkoma, dan karsinoma tadi itu terjadi pada sel epitel dan kalau sarkoma terjadi pada mesenkimal kan, Prof. Oh iya. Terus setelah saya baca-baca lagi, apakah benar jika karsinoma itu lebih sering terjadi dibandingkan sarkoma, Prof? Dan kalau memang seperti itu Karsinoma lebih sering banyak, maksudnya gitu kasusnya ya. Kasusnya karsinoma lebih banyak ya, memang ya. Karena apa? Karena sarkoma itu kan tadi banyak dikaitkan dengan darah, dengan fase masih anak-anak ya. Biasanya sarkoma ini memang
akan tumbuh dari ada faktor bawaan mungkin ya, bisa juga dari faktor bawaan atau faktor-faktor ketika fase dalam kandungan ya, atau fase-fase ketika pertumbuhan dari masa janin sampai dia menjadi anak gitu ya, itu ada kaitannya biasanya sarkoma seperti itu ya. Oleh karena itu sarkoma itu biasanya akan ditelusuri sampai ke orang tua gitu ya. Sedangkan kalau banyak dari faktor-faktor eksternal ya, bisa eksternal bisa internal ya, bisa eksternal bisa internal. Tapi artinya fase faktor-faktor yang menjadi penyebab ketika dia sudah lahir dan sudah beraktivitas ya. Oleh karena itu karsinoma lebih banyak kan diperlihatkan atau nampak itu pada usia-usia yang sudah lebih tua dibandingkan sarkoma, biasanya seperti itu ya. Nah, karena banyak dengan faktor-faktor dari luar ya, sedangkan kita ini tubuh kita juga semua kan di covering oleh epitel ya. Sehingga kalau bagian luar kita ini terjejas oleh faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab karsinoma, maka akan lebih banyak ya kemungkinan terjadinya seperti itu ya. Jadi memang karsinoma itu tapi saat ini ya itu saya bisa menjawab iya atau tidak ya, bisa iya atau tidak. Karena pada saat ini kasus sarkoma itu ternyata meningkat. Nah, ini ada kemungkinan ada hubungannya dengan pola hidup orang zaman sekarang. Ya, gaya hidup orang zaman sekarang. Jadi misalnya ibu-ibu yang mengkonsumsi misalnya ya, mengkonsumsi zat-zat yang bersifat karsinogenik ketika dia sebelum hamil misalnya ya, sehingga di dalam tubuhnya itu mungkin sudah mengalami perubahan dari sel-sel mesenkimalnya gitu ya. Kemudian punya anak, nah ketika hamil kemudian juga tetap dia mungkin ada gangguan di sistem darahnya karena pola makannya yang tidak baik dan sebagainya atau gaya hidup merokok, alkoholisme bisa jadi ya. Nah, sehingga ketika dia melahirkan anak ya, itu ada kemungkinan anaknya juga sudah mengalami suatu perubahan pada sistem mesenkimalnya, mungkin darahnya ya. Sehingga nanti ketika dia umurnya anak itu lahir, kemudian menjadi fase anak-anak gitu ya, itu sudah kena sarkoma. Sekarang udah banyak ya kasus-kasus sarkoma ya, kayaknya lebih banyak saat ini. Nah, itu ada hubungannya mungkin dengan gaya hidup yang sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu gitu ya. Kalau zaman dahulu yang banyak adalah karsinoma memang gitu ya, karena orang dulu mungkin hidupnya jauh lebih teratur dibandingkan sekarang gitu. Pola makan, pola minum itu berbeda dulu sama sekarang. Kemungkinan ya harus dipelajari ini ya. Jadi ada kemungkinan sekarang mungkin sarkoma juga banyak gitu ya, ada kemungkinan juga banyak ya. Tapi dari riset sebelumnya memang karsinoma ini yang banyak ya. Tapi saya justru kalau kita lakukan suatu riset mungkin ya, kita mencari gitu ya, mencari mungkin di Indonesia dulu gitu atau di Jawa atau di Jawa Timur gitu ya, ternyata kasus sarkoma itu juga banyak misalnya seperti itu ya, itu baru kita bisa memastikan gitu ya, kira-kira gitu ya Lina ya dan yang lain ya. Baik, terima kasih Prof. Berarti bentuk keganasannya sendiri masih lebih ke sarkoma gitu. Iya sih, memang sarkoma itu gini ya, sebenarnya namanya keganasan semua keganasan ya. Cuman sarkoma itu kan seringkali timbul pada fase yang masih awal karena dia berada di mesenkim ya. Sedangkan karsinoma kan banyak faktor nanti ya. Sehingga seringkali tidak diketahui ya, seringkali tidak diketahui, tidak terdeteksi di fase-fase awal gitu ya, tahu-tahu ketika terdeteksi sudah dalam kondisi yang sudah parah gitu ya. Ini juga ada cerita dari temanmu di Fakultas Kedokteran Gigi secara kelas gitu ya. Dia waktu masih masuk di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya waktu itu ya. Jadi dia nggak ada apa-apa ya, normal dan kelihatan sehat, anaknya pintar, cerdas. Tapi ketika di semester 7
ketika dia sudah mau masuk klinik mungkin berat, beban fisikalnya banyak, tekanan juga banyak, tiba-tiba itu serangan, ya, sarkomanya, dan akhirnya sampai tidak ada. Artinya bahwa ada kemungkinan tidak diketahui, gitu ya. Karena kan sebelum dia sampai menyebabkan gangguan pada semua sistem organ, itu orangnya masih aman-aman aja dan tidak ada, kan tidak nampak ya kalau sarkoma itu ya. Kan kalau yang bentuknya menonjol, ulcer dan sebagainya itu kan karsinoma. Kalau sarkoma kan tidak kelihatan seperti itu kan, dia berada di dalam ya, encapsulated ya, jadi nggak kelihatan ada bungkusnya, ada bentuknya nggak kelihatan, sehingga orang tidak pernah mengira ada sesuatu lain di situ. Itu sarkoma ya. Jadi ada, menurut saya mungkin ya hampir semua sama ya, sama banyaknya ya, sama sama berbahayanya gitu ya. Cuman memang sarkoma itu lebih sulit ya untuk dilihat gitu ya, dengan naked eye gitu ya, dengan mata telanjang itu nggak bisa dilihat sarkoma itu ya. Kalau karsinoma kan kelihatan, oh ada benjolan, oh ada ulcer, nah gitu ya. Kalau sarkoma seringkali tidak nampak, itu mungkin kira-kira gitu ya, Kylie ya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, memang kalau bicara tentang keganasan itu nggak gampang ya, tidak mudah ya. Jadi kalau kita bisa mendiagnosis suatu keganasan itu di awal, di fase yang masih inisial ya, yang masih well differentiated tadi ya saya katakan ya, masih well differentiated, masih in situ ya, itu sebenarnya masih bisa diatasi kalau itu karsinoma. Kalau karsinoma ya, nah, karena karsinoma ini kan ada faktor pencetus dari luar. Kalau itu karsinoma itu sebenarnya bisa dihilangkan ya. Jadi orang kalau ketahuan di awal, kemudian diambil, dioperasi radikal, kemudian karena belum ada penyebaran, belum ada invade ya, belum ada invasi, sehingga nggak perlu mengejar sel-sel kanser kemana-mana ya, paling kemudian akan diperbaiki gaya hidupnya, faktor-faktor penyebabnya itu dihilangkan, misalnya punya kebiasaan merokok, sebelumnya nggak boleh lagi merokok ya, kemudian punya kebiasaan mungkin suka makan makanan yang mengandung bahan pewarna, bahan karsinogenik, kemudian itu dihilangkan ya, mulai gaya hidup yang baik, sehat, itu bisa sembuh ya kalau karsinoma yang masih well differentiated ya. Tapi kalau sudah invasi ya, sudah masuk di stadium di atas 2, biasanya 3 sampai 4, itu sangat sulit ya, karena tadi kan kalian sudah tahu kan, 6 roads-nya, 6 jalur untuk menyebar itu dengan banyak cara. Dia bisa melalui berbagai macam cara. Jadi kalau sudah masuk di stadium 3, itu sudah stadium yang penetrasi, itu sangat sulit. Apalagi stadium 4. Stadium 4 itu dengan metastasis. Ya, biasanya kalau kita mengatakan dia stadium 4 itu dengan metastasis. Itu sangat sulit sekali mau kita kejar. Mau kejar kemana gitu ya. Mau kejar lewat darah, darah itu berada di mana-mana. Mau kejar lewat limfatik, limfatik itu mengalir kemana-mana. Mau kejar lewat peritoneal, mau kejar lewat pleural, mau kejar lewat epitelial, transkulomik, nggak bisa. Mau kejar lewat penetrasinya dia, sel itu kan bisa penetrasi, bisa permitting tadi ya, masuk di antara 2 sel normal, misalnya seperti gimana caranya ngejar? Sangat sulit sekali. Biasanya kalau sudah pada fase yang seperti itu, biasanya terapinya itu sangat radikal dan hasilnya juga radikal. Hasilnya radikal itu ya bisa pasien mungkin meninggal ya, karena bagaimana kita mau membunuh sel kanker yang berada di antara sel normal gitu ya, sangat sulit sekali. Biasanya seperti itu ya, makanya dengan kita mempelajari seperti ini, kita itu harus sudah tahu ya, tahu kalau ada kasus di mana ini masih dalam tahap awal, masih dalam tahap yang bisa diperbaiki, sarankan pasien tersebut. Sarankan untuk dilakukan pengobatan dengan tuntas. Ya, karena seringkali pasien itu melarikan diri. Ya, saya punya kebetulan karena saya di bidang patologi ya, jadi
Dan bidang saya mulai dari dulu adalah cancer, sehingga banyak sekali berhubungan dengan kasus-kasus cancer ya. Jadi pernah saya juga punya pasien datang dengan ulkus di lidah, ulcer ya, ulcer di lidah ya. Ketika ya, karena dia datangnya hanya karena sariawan gitu ya. Sariawan di lidah nggak sembuh-sembuh dok gitu ya. Saya tanya ibu kapan? Sebenarnya ini sudah lama. Lama itu berapa lama? Saya mesti bingung. Ya kurang lebih 6 bulan yang lalu. Ada ulcer 6 bulan. Terus kok ibu bisa bertahan dengan stomatitis yang seperti ini? Ya karena sempat sembuh dok. Sembuh kemudian kambuh lagi. Terus sembuh lagi, kambuh lagi, seperti itu. Nah, saya melihat ya kalau sudah terbiasa kita bisa melihat bentuk ulcer yang ulcer stomatitis dengan ulcer yang cancer itu beda. Sebenarnya bentuknya beda ya. Dan ketika saya melihat saya sudah lihat ini adalah cancer gitu ya. Akhirnya saya jelaskan ke ibunya, Bu, sebaiknya lidahnya diambil yang ada ulcernya itu ya, pasti orang akan tidak mau. Lidah nggak apa-apa kok diambil dipotong, itu dipotong dong. Iya dipotong ya, ya cuman cara saya menjelaskan nggak terus dipotong gitu nggak ya, tapi dia kan kemudian bertanya kalau gitu lidah saya nanti akan terpotong. Iya kayak gitu ya, otomatis orang tuh akan takut kan. Nah akhirnya dia lari, tidak mau kembali lagi kontrol, tidak mau ke saya. Akhirnya dia pulang ke daerahnya ya kan, kebetulan orang luar Surabaya, pulang ke daerahnya. Nah, dia ke dokter gigi yang di daerah ya. Nah dokter gigi yang di daerah itu tidak bisa menjelaskan bahwa ini adalah cancer ya, sehingga apa, ke dokter gigi itu cuma dikasih obat umur, dikasih obat nanti kalau ada radang dikasih anti radang, begitu aja. Dan dia ibu itu merasa ketika sudah dikasih obat umur dan dikasih obat anti radang dia merasa nggak sakit, walaupun nanti setelah itu sakit lagi. Jadi bolak-balik ke dokter itu, ke dokter gigi itu tadi yang di daerah. Ini pesan saya untuk kalian nanti kalau jadi dokter gigi. Tapi apa akibatnya kalau dokter itu juga tidak menyarankan yang baik? Akibatnya apa? 6 bulan setelah itu datang lagi ke tempat saya karena dia dipaksa sama saudaranya, karena saudaranya itu kebetulan dokter gigi juga. Pokoknya harus ke Proptere, katanya gitu. Akhirnya dibawa lagi ke tempat saya dan saya bilang, loh kenapa kok baru balik lagi ke saya sekian lama? Dan ketika saya lihat itu sudah bukan lagi stomatitis, tapi sudah merusak jaringan lidah bagian lateralnya, apa kontralateral. Jadi tadinya dia di sebelah kiri ya, stomatitisnya ini sudah masuk ke sebelah kanan. Berarti kan seluruh lidah itu sudah kena. Kalau kita melihat bagian dalamnya ya, tadi kalian kan sudah belajar bagaimana kanker ini menyusup penetrasi. Kelihatannya yang di luar itu segitu, tapi di bagian dalam itu pasti penyusupan sudah lebih dalam kan? Ya kan, kalian kan tahu tadi caranya masuk, dan ternyata sudah kontralateral, berarti dia perjalanannya sudah jauh kalau di bagian dalam. Begitu dia datang ya saya nggak bisa ngomong lagi sudah. Mau apa lagi, kalau kemarin masih kecil saya masih berani mengatakan potong aja dulu ya, sehingga bisa diatasi. Kalau sudah seperti ini ada kemungkinan sudah lari ke kelenjar getah bening, sudah ke limfatik, bahkan sudah masuk ke torak duct ya, jadi pembuluh torak, apa ductus torak. Nah, kalau sudah sampai ke sana ada kemungkinan sel-sel itu sudah masuk ke paru. Mungkin masuk juga ke tempat-tempat lain, gitu kan? Gimana? Nanti kalau mau ngobati, lidahnya sudah diambil, dipotong, tapi kan yang sel yang sudah masuk kemana-mana, cara ngejarnya gimana? Sulit kan? Nah, itu yang terjadi. Akhirnya saya tidak bisa bertindak apa-apa, ya. Saya juga tidak menyarankan untuk operasi, ya. Akhirnya saya ajak bicara yang tadi yang saudaranya dokter gigi itu, saya jelaskan kasusnya begini-begini. Sekarang silahkan mau diapakan. Kalau sudah seperti itu, biasanya kalau sudah kondisi seperti itu kita ini sulit diobati, ya nggak sembuh, nggak diobati lebih parah kan, seperti itu. Karena kita harus mengejar sel-sel kanker yang sudah spread melalui 6 cara tadi.
dan gimana cara kita ngejar, ya. Udah akhirnya yang dokter juga bingung, saya juga bingung nih, dok, mau saya apakan. Akhirnya ya karena kita sama-sama bingung dan sudah saya bahkan sempat saya konsulkan ke spesialis bedah onkologi teman saya, karena saya punya teman dekat ya yang saya selalu bekerja sama dengan dia supaya saya enak ngomongnya, nanti bedanya gini gini kan. Kalau spesialis bedah kan tidak mendalami tentang sifat kanker, saya kan patolog jadi mendalami sifat kanker, jadi ini tolong nanti begini begini, jadi enak ngomong. Tapi sudah enggak, udah dokter bedahnya saya sudah enggak berani, Mbak. Ini sudah kayaknya ya sudah, dia saya juga merasa begitu. Ya wis, terus mau apa lagi? Itu ya. Akhirnya kalau sudah seperti itu sebenarnya sudah enggak ada pilihan. Ya, diobati juga tambah parah, enggak diobati ya tambah parah. Ya, jadi akhirnya terus sudah saya jelaskan ke yang dokter gigi yang itu dokter giginya itu keponakannya dia, ya ini dibawa pulang. Terus ya karena saya tidak gitu ya, artinya begini, artinya kalau nanti kalian menjadi seorang dokter gigi ya, kalian harus aware dengan hal-hal yang seperti ini ya, jangan sampai tidak menjelaskan. Bahkan kadang-kadang sampai kalau orang-orang yang tahu tentang kanker itu seolah-olah dia ini seperti orang yang bisa menentukan hidup orang, seolah-olah seperti itu kan. Kayak saya akhirnya kan bilang, waduh ini kayaknya sudah nggak bisa, seolah-olah kan kayak saya ini tahu gitu ya. Padahal hidup mati seseorang itu kan bukan hak kita ya sebagai manusia itu ya, kan bukan hak prerogatif manusia. Tapi bagi seorang onkolog atau seorang ahli kanker itu bisa memprediksi, gitu ya, bisa memprediksi sehingga seringkali kadang-kadang ahli kanker ini apa ya, menjadi orang yang eh, kayak rasanya ya seperti orang yang sok pinter kayak gitu ya, sok sok tahu gitu, padahal dia bukan sok pinter sok tahu ya karena memang tahu gitu ya. Memang seperti itu ya. Ya seperti tadi teman saya yang spesialis bedah onkolog tadi ya, dia akhirnya juga tidak mau operasi karena tahu bahwa ini kalau dioperasi tidak bakal memberikan solusi. Tuh, ya. Tapi nggak tahu setelah saya kirim lagi pulang ke daerah itu, atau ada mungkin ada dokter yang berani mengoperasi tapi mungkin bukan onkolog. Nah, ini beratnya di situ. Ya, karena spesialis bedah ini kan ada macam-macam. Juga spesialis bedah onkolog kanker atau spesialis bedah tanpa kanker. Nah, kalau spesialis bedah tanpa kanker dia nggak intens dalam belajar kanker. Ya, saya diminta tolong saya dipotong aja lidahnya, ya akan dipotong. Nanti risiko setelahnya ya bukan urusan spesialis bedah kan gitu. Nah, makanya dalam pengobatan kanker ini biasanya akan melibatkan banyak spesialis-spesialis yang lain ya, karena sangat kompleks ya, sangat kompleks ya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, Baik, Prof. Mbak. Iya, Mbak Nurlaili ya, karena saya juga jam 12 ini ada jadwal yang lain. Jadi ini yang masuk adalah 65 ya. Nanti saya tolong di WA yang tidak masuk tadi, yang namanya siapa tadi itu yang saya anggap nggak masuk ya. Tolong disebutkan namanya dan nomor NIM-nya. Nanti yang nge-CC QR-nya saya. Ya, jadi saya nggak pasang QR sekarang. Tahu maksud saya ya, Mbak Lina ya?